Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rahmat dan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita bertemu tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gema zikir yang Masya Allah menambah rasa syahdu, menambah rasa tenang dan kekhusyuan pada hari ini, insya Allah akan menjadikan kita lebih siap lagi untuk menerima tausiah, mendengarkan tausiah dari narasumber yang alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat terkait dengan kondisi kita pada hari ini, yaitu tentang muhasabah akhir tahun. Kita ketahui sesaat lagi kita akan melewati insya Allah pergantian tahun di tahun baru Masehi 2024, dan insya Allah tentu sebagai seorang muslim kita harus memanfaatkan momentum ini untuk bermuhasabah. Bagaimana sebenarnya muhasabah itu, dan sebenarnya muhasabah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana? Insya Allah akan kita dengarkan tausiah yang sangat menarik ini dengan narasumber yang telah hadir di studio yang subhanallah. Yang pertama adalah Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Beliau merupakan pimpinan dari Majelis Ta'lim Jabal Nur dan pimpinan dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Jabal Nur ini Buya ya. Masya Allah. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Umi juga ikut nih Buya ya. Berhadir mendampingi. Masya Allah. Ini luar biasa nih Buya. Panutan kali ini melihat Buya sama Umi nih. Masya Allah. Umi bagaimana kabarnya Umi? Sehat Umi? Masya Allah. Ini adalah pendamping Buya. Masya Allah. Kemana-mana berdakwah didampingi nih Umi ya. Umi Hajjah Siti Mahzura LC ini Buya ya. Umi juga seorang muallimah dan pengajar ya bagi kaum ibu-ibu, kaum Siti Hawa. Iya baik. Dan Buya juga merupakan Wakil Ketua Majelis Ulama Kota Medan Buya ya. Masya Allah. Dan narasumber selanjutnya pemirsa juga terkait dengan materi kita, seorang cendekiawan muslim, mubaligh. Beliau juga merupakan putra dari Buya dan beliau adalah seorang ahli di bidang tibbun nabawi, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Hasanul Arifin Zulfikar, SPN, spesialis neurologi atau tentang saraf. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sehat Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Di sela-sela kesibukan ini, saat-saat ini banyak yang demam nih Ustaz ya. Iya, batuk-batuk demam. Batuk-batuk demam, Masya Allah masih sempat hadir di TVRI Sumatera Utara. Insya Allah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita saksikan, kita dihadiri oleh ibu-ibu yang cantik jelita, warna-warni, kelap-kelip bintang di langit. Kita sapa bersama-sama ibu-ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Ada di sini yang belum ibu-ibu? Udah ibu-ibu semua ya? Karena nenek-nenek iya, tapi tak nampak nenek-neneknya. Ini masih ibu-ibu nampaknya, umur kira-kira 25 tahun ya. Atau terbalik ya, 52 ya. Baik, ini saya sapa dulu yang pertama Majelis Ta'lim Komplek Wartawan. Silahkan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Majelis Taklim Amal Budi Komplek Wartawan Medan, Ustaz. Baik. Silahkan yel-yelnya Ibu. Sudah siap? Baik. Majelis Taklim Amal Budi, udah ada yel-yelnya belum? Sudah? Yel-yelnya sudah ada? Ya, silahkan Ibu. Boleh duduk, boleh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Amal Budi Kompleks Wartawan Medan. Majelis Taklim Amal Budi berjaya. Majelis Taklim Amal Budi berjaya. Majelis Taklim Amal Budi berjaya. Ibu-ibu soleha dari Komplek Wartawan. Ibu-ibu soleha dari Komplek Wartawan. Ibu-ibu soleha dari Komplek Wartawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami mengucapkan terima kasih kepada TPRI yang sudah mengundang kami untuk menghadiri pengajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yel-yel aman sekali nih Bu ya. Cuman ibu-ibu soleha dari Komplek Wartawan. Ibu-ibu soleha dari Komplek Wartawan. Jadi yang tua-tua mudah menghafalnya Bu ya. Tak sempat satu bait ini Bu ya. Baik. Selanjutnya Majelis Taklim Jabal Nur. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian KBIH Jabal Nur. Terima kasih kami yang sudah diundang kemari. Kami pun ada yel-yelnya, tidak mau ketinggalan. Ayo, Silahkan Ibu. Ya, silahkan Ibu. Hadap ke depan Ibu. Silahkan. Ya. Majelis Taklim Jabal Nur. Allahu Akbar. Majelis Taklim Jabal Nur. Allahu Akbar. Majelis Taklim Jabal Nur. Allahu Akbar. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih aman lagi nih Bu ya. Cukup takbir aja Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Sahabat Qur'ani Bandar Khalifah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Sahabat Quran Bandar Khalifah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk memenuhi undangan menerima tausiah dari Ustadz. Langsung ke yel aja. Sahabat Quran, sahabat Quran, ayo belajar Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, menghafalnya, menjadi syafaat. Quran, Quran, selalu di hati. Quran, Quran, basahi lisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa ya, tiga-tiga nih. Luar biasa. Yang paling panjang yel-yelnya saya tengok dari Bandar Khalifah. Iya, untung tidak sampai habis acara yel-yel semuanya ya. Karena saya tengok sudah buka catatan panjang kali nih. Saya khawatir yel-yelnya 15 menit, satu segmen. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah menyiapkan yel-yelnya, bersusah payah sampai tak tidur tadi malam. Alhamdulillah, walaupun tadi malam tak tidur menyiapkan latihan yel-yelnya di rumah ketua, ya kan, tapi wajahnya hari ini tetap berseri-seri, tidak nampak begadang malamnya ya.
Terutama yang Bandar Khalifah berapa hari latihannya? Enggak ada latihan ya. Oh ya, tadi pagi saja ya. Oh, luar biasa, ingatannya masih kuat ya. Itulah sahabat Qurani ya. Lebih banyak baca Quran daripada nengok ya. Cepat jawabnya ya. Baik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita tidak sabar akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang subhanallah insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita tentang muhasabah akhir tahun. Baik Buya, ini temanya sangat menarik sekali Buya, supaya kita ini lebih memperhatikan bagaimana muhasabah sebenarnya nih Buya. Buya untuk muqaddimah dipersilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabi ba'da. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita berupa satu nikmat. Nikmat yang paling berharga sekali adalah nikmat kesehatan. Nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan akal. Mudah-mudahan semua nikmat ini sudah kita dapati sekarang ini. Tinggal Alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin untuk dapat mensyukurinya. Maka itu karena sekarang ini sudah di akhir mengakhiri tahun 2023, saya pikir kita perlu mengadakan satu introspeksi diri. Introspeksi diri itu dalam bahasa Arabnya muhasabah. Muhasabah. Ya, jadi muhasabah itu ada di Quran itu. Untuk kita memperhatikan bagaimana surah Al-Hasyr terdiri 18 ayat. Salah satu di antara ayat itu yang menganjurkan kepada kita berupa melihat masa yang lalu dan persiapan itu akan datang. Jadi salah satu surah yang 2 kali kalimat ittaqullahnya adalah surah Al-Hasyr ini. Satu ayat 2 kali ittaqullahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat sidqat. Hendaklah setiap pribadi seseorang itu memperhatikan apa yang telah dia buat yang lalu dan apa persiapannya untuk akan datang. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. 2 kali dia. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah khabir, amat teliti di apa yang kita buat. Jadi Allah tidak pernah absen apa yang kita buat. Setahun yang lalu apa kita buat, itu akan datang apa pula persiapan kita. Jadi ini ayat muhasabah. Moto kita, orang mukmin yang betul, yang benar itu adalah, ini hari harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik pada hari ini. Itu moto dia. Jadi ayat ini sebagai moto kita ini. Moto kita jadikan surah Al-Hasyr, ya, ayat ke-6 nggak salah saya itu. Ya, jadi tadi 18 ayat. Saya baca Quran itu tidak ada satu ayat pun yang 2 kali ittaqullahnya kecuali surah Al-Hasyr ini. Jadi alhamdulillah kita di sini ada sahabat Quran kita di sini. Ini Dr. Hasan Arifin. Saya minta supaya beliau hadir. Dia adalah anak saya yang paling tua. Ya subhanallah. Kita akan membahas juga nanti mengenai bagaimana kesehatan menurut Al-Quran. Karena Quran juga satu obat itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Ya kami turunkan Quran itu tidak lain adalah syifa, obat dia, dan rahmat sebagai penyejuk dia, sebagai membuat rahmat untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir nanti apa hikmahnya kita bahas dari segi kesehatan ini tentang Al-Quran itu. Kalau betul-betul syifa dia. Apa yang sebagai syifa itu nanti saya minta kepada Dr. Hasan Arifin yang akan menjelaskannya. Karena beliau sebagai dokter ahli saraf, ya kan, mudah-mudahan beliau nanti ibu-ibu nanti bisa bertanya kepada beliau. Bidang dia lah kedokteran, tidak bidang saya. Karena kullu ya'maru ala syakilati. Katakan Muhammad kepada umatmu, setiap pribadi manusia itu berbuat menurut skillnya, menurut profesinya. Nah, kesehatan tanya kepada beliau. Jadi kita kepingin mewujudkan
sahabat-sahabat Nabi itu begitu. Man arada al-ilmi falyati. Barang siapa yang kepingin ilmu datang kepadaku. Kan begitu. Man arada al-mal falyati. Yang kepingin harta datang kepadaku. Itu sahabat begitu dia. Man arada dunya wal akhirah falyati. Datang. Jadi ada sahabat itu dunia akhirat dia kuasai. Ada dunia saja pun ada orang sahabat itu. Cuman pada umumnya para sahabat itu sebagai contoh teladannya adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi pernah mengatakan nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami adalah satu umat yang kami tidak makan kecuali waktu lapar. Dan apabila kami makan enggak sampai kenyang. Itu faktor sehat orang itu. Ini ucapan Nabi ini. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami satu umat, satu kaum yang kami tidak makan kecuali kami sedang lapar. Lapar kami makan. Wa idza akalna la nashba. Dan apabila kami makan tak sampai kenyang. Saya pikir ini resep sehat juga ini. Ya kan, ini belum lagi lapar makan dia kan begitu. Begitu makan tak kenyang-kenyang. Tak kenyang-kenyang. Itulah itu bila Baik, Masya Allah. Terima kasih Buya atas mukaddimahnya. Dan kita akan mendengarkan kembali mukaddimah dari putra Buya, dan beliau merupakan cendekiawan muslim di bidang kesehatan, insya Allah, tentang tibbun nabawi, bagaimana supaya kita ini merefleksikan diri, bagaimana sudah perjalanan hidup kita, pola hidup kita, apakah sudah mengikuti tibbun nabawi, karena di samping itu ternyata ada rahasia, insya Allah akan kita dengar mukaddimahnya. Persilakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak terlihat jamaah di sini cerah-cerah wajahnya. Masyaallah. Berarti dekat dengan Al-Quran, insyaallah. Masyaallah. Sahabat Qurani Ustaz. Sahabat ya? Qurani. Jadi seperti yang tadi sampaikan sama oleh Buya, bahwa muhasabah itu, evaluasi diri atau introspeksi diri itu penting bagi kita, terutama juga dalam mengubah hidup kita lebih baik. Salah satu ciri hidup baik itu adalah sehat. Kondisi sehat baik secara zahir, jasmani. Nah, jangan berpikir jasmani saja, tapi ada ruhani. Jadi sehat itu harus jasmani dan ruhani. Dua-dua ini harus kita perhatikan. Berapa banyak orang yang mereka tidak sadar bahwa mereka hanya memikirkan jasmani saja, tetapi ruhaninya ia lupakan. Dan kalau penyakit rohani ini, terkadang penyakit yang tidak terdeteksi. Nggak ada alat yang bisa men-scanning rohani itu. Nah, tidak ada alat yang bisa periksa darah keluar penyakit rohani, betul tidak. Tapi inilah yang harus kita perhatikan, terutama di akhiratan muhasabah diri. Sudah sehatkah kita secara jasmani dan rohani itu? Maka kaitannya dengan tadi disampaikan oleh Buya, bahwa Quran itu sudah buat satu pedoman bagi kita, bahwa ketika kita ingin memperoleh kesembuhan, kesehatan, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah tidak turunkan Al-Quran, melainkan Allah turunkan Al-Quran dengan sebagai kesembuhan dan rahmat bagi orang mukmin. Maka sebagai orang yang beriman, mau sehat dengan jasmani rohani, dekat-dekat dengan Al-Quran. Semakin dekat, semakin sehat jasmani rohaninya. Apalagi sekarang kalau penyakit rohani ini kan banyak Ustaz. Dendam, iri, dengki, kotor hati, ya. Kadang kena penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini penyakit juga ini. Nah, ternyata memang dalam kajian kedokteran juga banyak riset-riset yang membuktikan bahwa ada korelasi antara penyakit jiwa ini, ruhiyah ini, dengan jasmani. Bahkan ada dari penelitian dari CDC, dari Persatuan Stroke dan Jantung, penyakit jantung. Ketika seorang menderita penyakit jantung dan stroke itu, ternyata dilihat aspek rohaninya bermasalah juga. Cemas berlebihan, tidak bisa tidur, ya, jantung debar-debar. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu jalan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin. Dekat-dekat dengan Al-Quran, berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Penelitian juga membuktikan bahwa orang yang sering mendengarkan Quran, ya, membaca Quran itu ada pengaruh dengan gelombang otak. Jadi ada 4 jenis gelombang otak, alfa, beta, theta, delta. Gelombang nyaman itu namanya gelombang alfa. Gelombang alfa itu kalau kita akses itu nyaman, tenang, moodnya enak, ya. Nah, itu ternyata dengan mendengarkan Al-Quran, sering mendengar Al-Quran, itu gelombang jadi alfa.
Nah kalau sudah mood kita bagus, tenang, sehat, rileks, hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita pun akan seimbang dia. Yang masalah kan tak seimbang. Hormon adrenalin nama istilahnya meningkat, tekanan darah juga ikut meningkat, gula darah meningkat drastis, jantung debar-debar, muncul perasaan tidak tenang. Ini penyakit juga. Maka resepnya adalah mau sehat, dekat dengan Al-Quran, orang yang beriman. Yang kedua seperti yang Buya sampaikan, tidak lain contoh terbaik, tauladan terbaik dalam segala urusan kehidupan adalah baginda Nabi Muhammad SAW melalui sampaikan tadi Tibun Nabawi. Jadi Rasulullah ada buat gaya hidup sehat, ya, keseharian Nabi. Ternyata di koreksi kesehatan itu luar biasa. Mulai dari tidurnya Rasulullah, makannya Rasulullah. Seperti yang Buya tadi sampaikan, makan ketika terasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Sekarang orang kan terbalik, makan syaratnya harus sampai kenyang. Oh, belum lapar udah makan. Jadi hal seperti inilah kita muhasabah di akhir tahun. Sudah sehatkah jasmani rohani kita? Sejauh mana kita sudah buat pola hidup sehat? Terutama ibu-ibu nih, ini kepalanya di rumah, dalam rumah ini. Kalau bapak kan di luar ya. Di rumah nih yang buat masakan anak, istri, suami itu ibu-ibu nih. Coba perhatikan, sehatkah sudah apa yang kita berikan sama keluarga kita? Sekarang ibu-ibu ini kadang kurang pede nih Ustaz. Supaya dipuji suaminya, aku pengennya puji suami. Aku belajar masak dari YouTube. Tapi ku tambahkan sedikit garam setan. Itu istilah Prof. Aznan Lilu. Ada istilahnya garam setan. Apa itu garam setan? Penyedap. Wah, monosodium glutamate. Ditambahkanlah, ces. Datang suaminya, enak masakan Udik. Tapi sebenarnya kita sudah memasukkan penyakit dalam tubuh keluarga kita. Akhirnya semangat makan meningkat, kegemukan, kena penyakit sindrom metabolik, kolesterol jahat yang meningkat. Gara-gara apa? Gara-gara di rumah belum paham tentang urusan, belum muhasabah tentang urusan bagaimana makanan yang sehat itu. Maka kita untuk belajar terus ya. Ibu ya belajar terus gimana buat masakan yang sehat ya. Senyum senantiasa hidupkan di rumah, sehat juga, senyum itu sehat. Jumpa suami senyum, waduh, suami pun sehat gitu ya. Sehat sekeluarga insya Allah. Jadi itu mungkin pengantar dari saya. Masya Allah. Tentu itu bernilai ibadah juga ya, Ustadz ya. Tabassumuka bi wajhi akhika sedekah. Senyum pada saudaramu sedekah itu. Apalagi membuat masakan yang sehat, menyenangkan suami, lebih dari senyum Ustaz ya. Surga sebelum surga sebenarnya. Iya, Masya Allah. Kadang senyum tapi makanannya keasinan Ustaz ya. Iya, senyum juga ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, Masya Allah kita telah mendengarkan mukaddimah yang sangat menggugah kita bahwa muhasabah itu juga zahir dan batin kita. Itu sangat penting sekali. Tentu zahir mendukung supaya batin kita bisa semakin meningkat keimanan, semakin meningkat ibadah, karena kesehatan salah satu faktor pendukung untuk beribadah. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio yang sudah tidak sabar dari tadi memegang kertas pertanyaan yang sudah disiapkan dari rumah mungkin ya. Baik, pertama saya kasih dulu kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Amal Budi Komplek Wartawan. Ada yang sudah tidak sabar ingin bertanya? Ada, silakan berdiri Ibu, sebutkan nama, dari majelis taklim mana dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Ana dari Majelis Taklim Amal Budi Komplek Wartawan. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya kan ada usaha kecil-kecilan Pak Ustadz. Saya jualan sarapan pagi. Tapi saya merasa akhir-akhir ini tuh agak menurun gitu Pak Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, adakah kiranya doa dan kiat-kiat untuk memajukan usaha dan berkah tentunya Pak Ustadz. Kiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Buya, nama ibu ini bahaya kalau di Arab Buya kan. Begitu ditanya, siapa namamu? Man ismuki? Ana katanya. Man ismuki? Ana. Ana itu saya. Man, Ana katanya juga. Siapa? Ana, saya. Tak jelas-jelas. Baik, dari Ibu Ana nih Buya, seorang istri yang membantu nafkah suami, membuka kedai sarapan. Belakangan ini agak menurun nih omset nih Buya nih. Kira-kira apa pelet syar'inya lah kira-kira Buya? Pelet syar'i lah kan. Sekarang orang sikit-sikit syar'i, sikit-sikit syar'i ya kan. Laundry syariah ya kan Buya. Ini pelet syar'i. Silakan Buya. Bu Ana ya.
Jadi saya pikir gini, itu semuanya ketergantungan kita. Samping ya, pertama baca bismillah dulu. Waktu buka itu baca bismillah. Yang kedua selawat kepada Nabi. Yang ketiga, ibu buat makan enak. Yang keempat banyak. Yang ketiga murah. Yang keempat ramah. Yang kelima bersih. Dikejar orang tuh, Bu. Enak kali makan tempat itu. Datang orang banyak pula itu. Ya, ibu yang mencoba ramah kan itu. Murah. Nah, ini resepnya, Bu. 7, Bu ya. 7 atau berapa tadi itu? Bismillah, selawat, enak, banyak, murah, ramah, bersih. Itu aja, Bu, nggak payah-payah, Bu. Kita sudah serahkan kepada Allah tadi kan. Nah, saya pikir kita perlu merubah cara kita salahkan ini diri kita. Selama ini kenapa nggak banyak orang belanja sini? Nggak enak makanannya. Sedikit pula. Yang menjual tak ramah. Ya kan? Nah, udah nggak enak, nggak ramah, gimana mau apa kan? Nah, yang berikut juga ya kita senantiasa memperbaiki lebih baik daripada yang sudah. Yang sudah udah baik yang Ustaz, tapi lebih baik lagi. Apalagi ibu nanti ikut sertakan anak-anak supaya dapat meniru ibu. Jangan ibu biarkan ibu sendiri. Nanti ibu hajab bin megap. Udah gitu anak minta dibantu, tak mau dia. Kalap lah dia kan. Nah, jadi saya pikir jangan sampai kalap kita, Bu. Anak-anak tuh yang ibu berjualan tadi, tolong minimal kalian jagalah kebersihan, mak masak kalian bersihkannya ya. Ini jangan semua ibu. Semuanya ibu. Semuanya ibu. Ibu enggak ngajarkan kepada anak. Tolong ibu buatlah anak ini supaya bisa membantu ibu. Itu menyenangkan hati ibu sendiri nanti. Jadi anak-anak ibu udah terlatih dia dengan demikian. Untuk masa depan mereka juga, Bu. Ini kadang-kadang semuanya orang tua kita. Anak banyak, orang tua semua orang tua. Kita enggak kasihkan anak tugas masing-masing. Ya, saya punya cucu. Ini anak hasil anaknya 4. Anaknya terus. Ada yang nyapu, ada yang cuci piring, ada yang coba bantu mamanya dia. Ini enggak semuanya mamanya begap lah kita. Ya, kita tolong ini anak-anak kita ini berfungsi dia. Mak, status mak berjualan, pesan Ustaz Zulfikar Hajar, mulai TPRI, coba makannya harus enak. Enak, banyak, gitu ya. Murah, ramah, apa lagi? Bersih, itu aja. Kebersihan an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman kan begitu. Itu juga perlu kita hayati Ustaz dalam ini. Baik, Masya Allah. Mungkin Ustaz Hasanul ada tambahan dari segi kesehatan bagaimana untuk lagi resepnya mungkin sehat ya. Sehat ya, sehat satu lagi makanannya sehat ya. Iya, bersih, sehat itu ya. Baik, baik, baik Ibu. Jadi resepnya jangan lupa Bismillah, ya kan, sholawat. Mudah-mudahan orang yang belum pernah makan di kedai Ibu tiba-tiba entah bocor bannya. Pas di depan kedai Ibu, jadi makan pertama di kedai Ibu. Mulai dari situ dia tahu enak, banyak, murah, ramah, bersih. Datang lagi bocor lagi bannya, enak, murah, ramah, bersih. Iya, tapi jangan diletak paku di depan Ibu. Nah, jadi datang sendiri diarahkan Allah ke situ Bu ya. Masya Allah dengan Bismillah dan sholawat tadi. Lagi ngaco makanan bisa Bu ya sambil sholawatan Bu ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman. Tapi jangan sampai gosong ya kan. Nah, mana tahu keasikan sholawatnya. Baik, selanjutnya ini dari Majelis Ta'lim Jabal Nur ini sudah megang-megang mic ini dari tadi ya. Pertanyaannya, silahkan Ibu berdiri, sebutkan nama, Majelis Ta'lim dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan, nama saya Hajjah Fatmah dari pengajian KBIH Jabal Nur. Yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan judul pada hari ini dan mungkin yang menimpa diri saya, yaitu bagaimana tanda-tanda orang yang dapat melalui ujian-ujian Allah
di dalam tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya dari Ibu Fatmah terkait dengan ciri-ciri orang yang lulus ujian ini Buya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa ciri-cirinya nih Buya? Orang yang sudah diuji Allah kemudian dia dinyatakan lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Persilakan Buya. Terima kasih. Ini bagus ini, Ibu, ini jujur kali dia. Ibu Fatimah ya jujur ya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung orang. Jadi Ibu Fatimah ini sudah menghitung dirinya bagaimana, karena ini ujungnya minta resep juga nih kan. Ini kan. Nabi Muhammad tuh banyak orang datang sama dia. Minta resep, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Ya, apabila kau beri wasiat, aku akan berbuat yang terbaik. Jadi pesan-pesan Nabi itu nggak banyak kadang-kadang. Memang Nabi itu ahli psikologi. La taghdab. Jangan kau suka marah. Kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab. Jangan kau suka marah. Itu juga, itu aja. Kalau ini kau buat, ini baiklah untuk dirimu. Jadi kadang-kadang kita selalu marah. Marahnya itu gak ketanggungan itu ya. Marah sampai seorang, lewat kucing pun dilempar. Tapi itu, marah dia, melepaskan marah itu. Saya pikir ini juga resep kita supaya Allah Ta'ala kurangi cobaan-cobaan buat kita itu, kita jangan suka marah. Utama dengan keluarga, ya kan. Marah itu boleh, cuman jangan berlebihan itu. Jadi Nabi itu ditanya orang macam-macam itu, macam pertanyaannya. Ya kan. Apa yang paling baik yang kubuat ya Rasulullah? Amfik min malik. Kalau ada harta kau, impakkan aja harta kau itu. Mana kau min malin sedekah. Itulah harta yang kau sedekahkan itu membuat berkurang dia. Amfik yumfak, kata Nabi. Kau berimpak, nanti Allah akan berimpak kepadamu. Itu ucapan Nabi dan ayat-ayat Allah itu sungguh membuat kita ini nggak perlu ragu kita. Kita nggak perlu bertuhan, ini Hajah Fatimah, kita ingin merubah bagaimana supaya yang terbaik untuk kita akan datang, ya kan? Ujung kita itu coba pernahkah kita marah? Bukan lagi pernah selalu marah, Ustaz bilang itu. Nah, coba berubah itu marah itu. Itu salah satu juga saya pikir untuk mengurangi kita, ya. Jadi sifat ramah sama orang ini saya pikir ini perlu juga kita apakan. Jadi apa membuat kita sukses dalam hidup kita ini kan? Lihat orang yang sukses. Ada orang melihat kepada keluarganya, orang lain ambil contoh aja. Nah, jadi kalau ada saya mengajar di Masjid Al-Falah, kuliah subuh di Masjid Al-Falah Jalan Sadu, ada orang tua dibawanya anaknya, tukang becak bapak itu, bawanya istrinya, bahagia kali gitu, tukang becak. Jadi dua orang anak itu saya tanya diantaranya, cita-citanya jadi apa nak? Macam ayah aja katanya. Macam ayah menjadi tukang becak. Jadi nampaknya ini perlu beri gairah anak ini kan begitu ya. Nah, tolonglah yang demikian itu pola pikir kita itu harus ini hari lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik pada hari ini. Jadi saya pikir apa yang diharapkan tadi itu ya kan supaya menghilangkan gundah gulana sebagainya. Ada sifat-sifat yang kurang baik, rubahlah itu. Kan begitu Ustaz. Kan misi yang dibawa Nabi itu apa? Akhlak. Itu misi yang dibawa Nabi itu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Menyelamatkan kamu dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Marah itu gelap, bagaimana supaya kita ramah? Rubah dia. Ya Bu ya. Ibu yang hadir ini tak tersebut dari awal tadi majelis taklimnya. Cuman saya bangga ini. Kedatangan Ibu kemarin ini ya sangat membahagiakan. Bukan untuk Ibu aja nih, ini didengar ini.
Nanti dari sini Ibu dengar dari YouTube nanti. Yang Ibu tanya tadi itu mudah-mudahan akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Jadi kegelisahan kita selama ini bagaimana coba tanya diri kita. Apakah kita sudah berbuat untuk yang terbaik? Karena kita disuruh Nabi untuk berbuat yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Saya pikir ini resep hidup juga ini. Resep hidup bagaimana kita ini bukan untuk pribadi kita. Kita senang orang lain bagaimana supaya senang. Antumitatul ada minat tarik sedekah. Kau singkirkan duri di jalan dan sumber pahala. Kau sedang naik kendaraan nampak duri. Kau bisa lewat. Pergi aja kamu. Kamu tak baik. Paling baik berhentikan kendaraanmu, singkirkan duri tadi. Berhentikan kendaraanmu, singkirkan batu tadi. Itu memberi manfaat orang lain untuk kamu selamat. Kita kepingin orang lain supaya selamat. Gitu. Saya pikir inilah ajaran Islam yang sangat membuat kita itu makin bergairah hidupnya. Bagaimana apa yang bisa aku buat untuk kamu? What I can do for you. Kan begitu. Kata gitu orang ini kan. Itu bahasa kampung, Ustaz. Apa kampung ya? Apa yang aku buat untuk kamu? Masya Allah, Saya pikir ya. Masya Allah, terjemahannya di bawah layar kaca televisi kita Ibu ya. What can I do for you ya kan, Masya Allah. Itu bahasa kampung Ustadz ya. Ustadz Hasanul, terkait dengan tadi Buya menyinggung tentang ketenangan, kemudian ada gairah untuk memberikan manfaat kan gitu. Ini ada tidak memiliki faktor terhadap kesehatan ini? Bagaimana? Iya, sangat berhubungan sekali ya. Aspek psikis dengan fisik jasmani kita. Ya. Saya ada baca satu buku, bukunya kecil sekali, karangan seorang dokter, Raihanul Bahrain namanya. Judulnya Bahagia Ketika Sakit. Ya. Bahagia Ketika Sakit. Saya baca buku itu. Ternyata banyak sekali tuntunan Rasulullah di situ terkait mengenai seperti Ibu sampaikan tadi ujian. Semua kita diuji pastinya. Mana ada manusia yang nggak diuji? Ada yang diuji dengan sakit, kemiskinan, sebagainya. Maka ketika kita menghadapi itu kan jadi stresor sebenarnya. Banyak kalau saya lihat, karena saya sering jumpa orang sakit di rumah sakit ya, kurang lebih 100 lebih kita sering jumpai setiap hari dengan keluhan yang berbeda-beda. Dan ada juga level yang berbeda-beda menanggapi sakit. Ada orang sakitnya satu keluhan bercabang-cabang keluhannya. Nah, itu biasanya dokter tuh ngasih resep banyak obatnya. Nah, kalau ada keluhannya cukup dia sekedar satu keluhan aja udah cukup dia. Obat untuk ini nyeri saja Pak Dokter udah cukup. Nah, artinya apa? Ini tergantung mindset kita. Siapapun itu, seseorang ketika menghadapi satu ujian, ya, itu akan bisa menggoncangkan yang namanya jiwa ya. Ini kalau nggak kuat jiwa ini bisa jadi stres, habis stres dia stroke, habis stroke stop ya, dia S3 ya. Ya. Jadi kena stres, stroke, stop gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi pembuluh darah otak kita, jantung kita, ginjal kita itu, penyakit-penyakit psikis itu. Maka resepnya yang pertama adalah intinya kita tuntunlah ikhtiar kita menghadapi ujian dengan keyakinan yang kuat dengan Allah SWT. Sudah janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Bertawakal kepada Allah akan cari jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Itu satu. Yang kedua, latih pola pikir kita, berpikir positive thinking. Itu penting dalam upaya kesehatan juga itu, Ustaz. Ketika ada satu penyakit, contoh ujian ya, kita bersangka baik aja kepada Allah. Karena Allah yang paham dengan kondisi kita dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obat kan gitu. Ketika keyakinan kuat terhadap itu, maka hormon stres pun akan berkurang, ditekan sama tubuh. Hormon endorfin itu hormon buat mood kita tenang, jiwa kita nyaman. Itu hormon endorfin di dalam otak kita dihasilkan. Itu akan banyak dihasilkan. Tambah lagi Ibu yang pengajian Quran, baca Quran lagi, makin tenang lagi. Ya Allah, makin banyak ujian, makin senang. Ya Allah, aku tahu Engkau pasti tidak menzalimi aku ya Allah, karena Allah tidak ada sifat zalim. Pasti ada kebaikan bagiku, terhapus dosa-dosaku yang selama ini, makin harapannya makin meningkat derajat di sisimu ya Allah. Seperti itu. Sehingga nyaman, sakit pun nyaman, senang, mau ujian pun alhamdulillah tenang. Aisyah radhiyallahu anha, saya ada baca satu riwayatnya itu, beliau pernah terkena batu kakinya sampai berdarah. Tapi apa yang diucapkan Aisyah radhiyallahu anha? Dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal.
segala puji bagi Allah atas apa-apa segala engkau berikan. Memuji Allah dengan kaki yang tersandung tadi sampai berdarah. Kalau awak mungkin siapa taruh batu tadi nih? Kurang ajar ini. Memang kayaknya awak itu nih, nggak senang sama aku nih, dendam, nggak bisa tidur, terpikir, buruk sangka, wah jadi penyakit. Ya, jadi itulah mungkin seperti Buya sampaikan, tergantung bagaimana pola pikir kita sebenarnya menghadapi ujian itu. Masya Allah, ternyata disuruh berbaik sangka itu menambah hormon endorfin tadi Ustadz ya, sehingga muncul imun yang lebih kuat lagi Ustadz ya. Masya Allah, pantas lah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, mengingat Allah ya. Jadi kalau ngilu sikit denyut, alhamdulillah. Denyut gigi, alhamdulillah. Begitu ya. Ini insya Allah majelis taklim setelah mendengar tausiah dari Buya dan Ustadz ini begitu pulang nih sakitnya. Jangan nanti mukanya cemberut saja ya kan menghadapi penyakit gigi. Insya Allah setelah ini denyut gigi geraham, alhamdulillah. Datang pening migran, alhamdulillah. Macam tadi kata Sayyidah Aisyah yang disampaikan oleh Ustaz Hasan. Kamu tetap juga berikhtiar ya, Bi ya. Ikhtiar, ya. Berobat itu tetap harus ada ikhtiar. Jangan pula alhamdulillah enggak berobat, ditahan terus akhirnya ada batas pula alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi dalam hati mendongkol Ustaz ya. Maunya alhamdulillah senyum. Alhamdulillah. Tetap berikhtiar berobat itu penting ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu sakitnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah akan semakin lapang hati kita mendengarkan tausiah ini. Udah habis ya pertanyaannya, majelis taklim udah selesai ya? Oh belum, satu lagi ya. Oh sahabat Quran. Baik, terakhir ini sahabat Qurani, siapa yang mau bertanya? Sudah ada? Ya, awas terjatuh Ibu, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Soleha Daulay mewakili dari Majelis Taklim Sahabat Quran Bandar Klipa Tembung. Pertanyaan dari saya, bagaimana menyikapi dengan hadirnya cucu pertama menjadi kurang banyak membaca Al-Quran? Bagaimana kiat-kiatnya tuh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum muhasabah ini Ustaz ya, karena cucu pertama soalnya. Yang lalu-lalu kan belum ada perbandingan. Ini cucu pertama, kehadiran cucu pertama nih Bu ya. Bagaimana misalnya cucu atau anak atau cucu ini belakangan ini kurang giat membaca Quran Ibu ya. Apalagi ini kan Buya ada memimpin satu pondok tahfidz. Bagaimana kiat-kiatnya Buya supaya semakin giat ini membaca Quran? Ya, terima kasih Ibu dari Bandar Khalifah Bu ya. Ini kadang-kadang kita ini kurang bersyukur itu. Waktu belum punya cucu, kepingin punya cucu. Ya kan? Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kau pupuskan, kau lenyapkan kegiatan-kegiatan yang baik kamu tadi itu akibat amwal, harta, dan anak strip cucu. Dulu awak rajin baca Quran, setelah punya ibu, punya cucu, tak ada lagi gitu. Jadi kita disibukkan dengan ini. Saya pikir gini Bu, kadang-kadang kita pikir kita yang menjaga cucu tadi kita anggap kita masuk surga itu. Tidak ada satu ayat, satu hadis mengatakan kau jaga cucu masuk surga kau. Kadang-kadang awaknya kena serang sama orang tuanya. Ini anakku bodoh nih karena neneknya nih. Anakku nakal kena atuknya. Padahal uang pensiun atuknya untuk cucu tadi terus. Jadi itu kadang-kadang. Jadi kita lah rubahlah nih Bu. Ya, jangan akibat kamu lalai kau kena harta dan anakmu min Allah Subhanahu wa taala. Tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah nanti gara-gara cucu lupa kita semuanya, lupa. Makin jauh kita di Allah taala. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Nah, kalau perlu cucu itu tadi didekatkan sama kita, mengaji kita. Mengaji kita dapat cucu tadi itu. Banggalah kita nanti kalau cucu kita udah bisa mengaji. Iya Bu, bangga kita. Coba. Terkadang lebih cepat hafalan cucu pada kita. Cepat testing. Nah, cepat testing. Ya.
Jadi ayat pendek aja dulu. Nah, coba tadi. Saya pikir kita ini yang dikatakan Allah Ta'ala itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti akan kutambahi. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau kufur ingat adabku cukup pedih. Jadi jangan makin bertambah cucu makin tak ingat kita mengaji lagi. Makin bertambah cucu tadi tu makin tak mau kita bergaul lagi. Nah, jadi saya tanya tadi tu, apakah dengan kita menjaga cucu ada jaminan masuk surga? Enggak ada. Bahkan kita terkadang kena muta'addi kata orang Arab. Jadi pelengkap penderita. Nakal cucu awak, kena awak pula dituduh mamanya. Ya kan? Anak awak bodoh, kena neneknya pula ini. Jadi kalau dapat cucu tuh dekat dengan kita makin pintar dia. Pintar dia niru atuknya, niru neneknya, ya kan? Ini enggak. Neneknya merepet, ikutlah merepet dia kan. Nah, jadi ada bu orang stres bu, kena repet aja. Merepet aja bini itu kan. Stres suami itu. Masih merepet aja dia, makin parah. Lama-lama carinya jalan keluar, bagaimana caranya supaya masukkan ke sumur tua tuh katanya. Penunggu sumur tua pun ketakutan juga Bu ya. Jangankan manusia, penunggu sumur tua pun takut sama neneknya Bu ya, karena merepet. Begitu keluar jin dari sumur tua itu. Siapa kau kata suaminya? Aku lah 400 tahun udah dalam sumur nih. Ngeri kali repetan bini kau tuh katanya. Keluar dia. Itu merepet itu. Jadi saya pikir saja Bu ya. Ini jawabannya panjang kali. Baik, kita tanya kepada Ustadz Arifin, Ustadz Hasanul juga terkait dengan ini baca Quran Ustadz. Supaya anak-anak nih atau kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak ini lebih perhatian ini mendekatkan anak-anak kepada membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Kira-kira apa motivasi dari segi kesehatannya Ustadz? Ya baik, jadi Al-Quran dan kesehatan ya, itu kalau kajian itu panjang sebenarnya, terlalu banyak memang penelitian dan ingin disampaikan. Tapi tadi terkait pertanyaan Ibu tadi ya, seorang calon manusia itu ketika diciptakan Allah di dalam rahim, ya, berproses, dan panca indera yang pertama kali aktif dalam kandungan itu, seorang ibu belum dia lahir, itu pendengaran. Dan itu usia 5 bulan. 5 bulan udah aktif pendengaran. Calon cucu kita lahir itu yang di dalam perut. Jadi pendidikan anak Quran itu tidak hanya ketika lahir ya. Saat dalam kandungan juga itu pendidikan Quran. Siapa yang apa? Orang tuanya. Orang tuanya mendengarkan Quran. Ini ada risetnya Ustaz. Ya. Risetnya di Malaysia. Pertama ada riset Mozart, musik Mozart katanya mencerdaskan anak itu ya. Ternyata ada seorang peneliti di Malaysia meneliti pakai kelompok nih ibu hamil didengarkan pakai mikrofon apanya tuh di perut si ibu rutin 5 bulan ke atas. Nah ternyata anak yang lahir dari tingkat IQ-nya tuh lebih cerdas. Nah kenapa? Karena Quran tadi. Nah Quran itu bisa melatih otak. Jadi ketika sebelum lahir cucu kita, menantu kita suruh baca Quran. Nah pas lahir neneknya dekat-dekat nanti baca Quran dengan cucunya gitu. Karena anak tuh sifatnya audio, dia pendengaran dulu dia aktif. Kadang dia belum bisa baca Quran, dia udah hafal 1 juz. Ah itu anak itu. Nah, ketika dekatkan Quran, lingkungannya, suasananya, ya hari-hari dengan Quran, lihat neneknya baca Quran, atuknya baca Quran, bapaknya baca Quran, itu akan membekas pada pribadi si anak. Dan insya Allah dengan hal tersebut, maka dari segi ilmu otak saja itu akan terbentuk yang namanya sinaptogenesis. Ah, itu ada bahasa planet sedikit ya. Yaitu sinaptogenesis adalah terbentuknya penghubung antara satu sel saraf dengan sel saraf lain. Ada sekitar 100 miliar sel saraf Allah amanahkan di dalam otak kita, itu saling berhubungan, silaturahim. Dan silaturahim antara satu sel dengan selnya dengan sinaps namanya. Satu sel bisa menjalin 1000 silaturahim dengan sel yang lain. Ketika dirangsang dengan stimulus pendengaran, terutama stimulus yang terbaik di dunia itu stimulus Al-Quran, suara Al-Quran. Ini akan terbentuklah sinaptogenesis yang baik. Nah ini ternyata dalam pakar neuroscience membuktikan bahwa interaksi dengan Al-Quran mampu menyehatkan otak kita. Nah, menyehatkan pola pikir kita, terutama rohani kita. Nah, itulah mungkin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semakin semangat mendekatkan anak kita dengan Al-Quran, cucu kita dengan Al-Quran. Ternyata sangat sinkron sekali dengan kondisi anak yang dengan fitrahnya. Apalagi dalam kandungan ya, sedang dalam hamil,
mengandung, tentu ini sangat baik sekali seorang ibu mendengarkan atau langsung membaca Quran, karena dalam penelitian itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan atau tingkat IQ seorang anak. Baik, pemirsa, kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara kita. Kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam, closing statement dari kedua narasumber kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Bu ya, singkat saja Bu ya, kalimatul ikhtitam terkait muhasabah ini Bu ya. Ya, alhamdulillah. Kesempatan kita pada hari ini bukan untuk kita semua, tapi untuk yang mendengarkan. Mungkin ibu dari sini nanti bisa menyampaikan juga kepada keluarga-keluarga apa pesan di penghujung akhir 2023 ini. Kita disuruh untuk senantiasa mengintrospeksi diri, bagaimana kita dulu, bagaimana untuk yang akan datang. Ya kan? Kalau dulu aku tak peduli, untuk akan datang itu aku lebih peduli. Kalau dulu aku malas, yang akan datangnya aku harus rajin. Kalau dulu aku bakhil, yang akan datangnya aku harus pemurah. Kalau dulu aku suka marah, akan datangnya rubah marah itu menjadi orang yang ramah. Ya, kalau dulu kita ini menjadi orang yang jorok, bagaimana akan datang itu supaya bersih dia. Kan gini kadang-kadang di rumah tangga kita itu perlu juga kita atur. Kan ini dari mulai kawin sampai dekat meninggal di situ juga kamar tuh. Tak ada bentuknya yang lain. Coba dibuat situasi yang lebih bagus. Sekali kamar tuh tempat tidurnya pindah kemari. Kalau lebar, ya kan. Nah, kalau ini kacanya letak di sini. Jadi itu ada membuat situasi yang suasana baru gitu. Jadi begitulah saya pikir semua untuk kita semua. Kitalah yang merubah diri kita sendiri. Nggak ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu kecuali dia merubah diri sendiri. Kita rubahlah diri kita yang tak baik itu menjadi orang baik. Karena itu Nabi membawa misi. Misi Nabi itu untuk menyelamatkan kamu dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ingat tadi itu aja lah. Ini gelap, ini gelap, ini terang, ini terang. Terima kasih Bu ya atas kalimatul ikhtitamnya Ustadz. Singkat saja Ustadz terkait ikhtitamnya Ustadz. Baik, sehat itu hanya bisa seperti mahkota, hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Maka yang kita saat ini diberikan Allah amanah sehat, maka jagalah dia. Jangan rusak dia, jangan zolimi dia. Maka ubahlah gaya hidup kita akhir tahun ini menjadi lebih baik lagi, dekat-dekat dengan Al-Quran, senantiasa interaksi dengan Al-Quran, insya Allah dengan usaha itu Allah membimbing kita hidup kita lebih baik. Sehat, semakin taat, semakin sehat, jauh dari maksiat, semakin sehat, banyak-banyak bertobat. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Buya atas nasihat dan tausiahnya. Insya Allah akan kita hayati, kita renungkan dan kita amalkan tentunya. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan kesediaannya sampai sekarang tak ada yang tidur. Saya khawatir yang pakai kacamata memanfaatkan untuk tidur ya. Kacamatanya hitam, mana tahu kesempatan menutup mata ya kan. Terima kasih Ibu ya, kirim salam sama keluarga, sehat selamat sampai di rumah ketemu keluarga. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita tadi mendengarkan bagaimana motivasi menjelang pergantian tahun ini agar kita senantiasa merefleksi, kemudian mengintrospeksi diri terkait dengan zahir dan batin kita untuk semakin baik lagi ke depannya. Saya Yuzidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.